Hai pemirsa Inframe, happy weekend. Kembali lagi nih pastinya bersama kami dalam program Inframe, informatif, inspiratif. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember, di Jember 1 TV. Nah pemirsa, agar tetap bersemangat, kita buka dulu nih informasi pertama dengan informasi kuliner, yakni menikmati coto Makassar yang dijual di daerah Jember. Pemirsa, banyak ragam soto Nusantara dan soto mana yang menjadi favorit Anda? Pada liputan kali ini kita coba menikmati salah satu menu soto, yaitu coto Makassar yang bertempat di Kedai Pinisi yang ada di Kecamatan Patrang, Jember. Pemirsa, Indonesia memiliki warisan kuliner yang sangat banyak dan sangat luar biasa lezatnya. Salah satunya adalah soto. Hampir di setiap daerah memiliki soto khasnya masing-masing, seperti soto Madura, soto Betawi, hingga coto Makassar. Nah, pada kesempatan yang luar biasa kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menikmati coto Makassar spesial yang dijual di daerah Jember. Pasti pemirsa sudah tidak sabar menanti bagaimana kelezatannya. Langsung saja kita nikmati bersama. Nah pemirsa, kali ini saya sudah sampai di halaman Cafe Pinisi. Memang uniknya seperti itu pemirsa, jadi Cafe Pinisi ini bukan hanya indoor saja spotnya. Jadi ada spot outdoor seperti ini. Dan biasanya di hari tertentu di Cafe Pinisi juga dilengkapi dengan live musik seperti itu. Nah saat ini sambil menunggu pesanan saya datang, sudah ada segelas kopi hitam yang sudah menanti saya. Karena memang di Cafe Pinisi ini selain terkenal dengan coto Makassarnya, di sini juga terkenal dengan kopi-kopi lokalnya yang sangat nikmat. Pemirsa, coto Makassar merupakan salah satu menu yang terkenal dengan kelezatan dan kesegaran kuahnya. Kekayaan rempah serta tambahan cengkeh dipercaya dapat menghangatkan serta menambah imun pada tubuh. Saat ini untuk menikmati kelezatan coto Makassar, Anda tidak perlu lagi harus datang ke kota Makassar. Karena saat ini di Jember sudah dibuka Kedai Pinisi yang bertempat di Kreongan, Kecamatan Patrang, tepatnya di kantin Brigrip 09. Pemirsa, ternyata di Cafe Pinisi ini kita juga bisa memilih menu makanan spesial dan pastinya ini menu makanan khas Indonesia. Nah, bisa terlihat di sini saya bisa memilih nasi kuning dan juga coto Makassar. Pada kesempatan kali ini saya secara langsung akan mencoba coto Makassarnya sesuai dengan janji saya tadi. Di sini lontongnya sudah ditambahkan dengan kuah coto Makassar, kurang lengkap rasanya jika saya tidak menambahkan bahan-bahan tambahan seperti jeruk nipis dan lain-lainnya. Di Kedai Pinisi ini, selain kita dapat menikmati berbagai menu seperti coto Makassar, kopi, dan menu makanan dan minuman lainnya. Wah pemirsa, coto Makassar ini sudah ada di depan saya. Dan sekarang adalah segmen pastinya sudah ditunggu-tunggu dengan kita semua. Waktunya menikmati coto Makassar ini. Nah, kita nilai dulu dan review dulu ya aromanya ya. Jadi pemirsa, benar saja. Karena memang coto Makassar ini terkenal dengan kuahnya yang mengandung rempah lebih kuat dan ada tambahan cengkehnya. Sangat segar sekali dan saya sudah tidak sabar untuk mencobanya pemirsa. Coba dulu ya.
Jadi pemirsa, di sini saya tidak terasa menikmati makanan, tapi ini berasa jamu. Tapi ini sangat lezat sekali. Cukup pas untuk Anda yang ingin menghangatkan badan di cuaca dingin seperti saat ini. Wah, peti. Pemirsa, setelah tadi kita mereview aroma dari Coto Makassar ini, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai isian dari Coto Makassar ini. Nah, bisa pemirsa lihat di sini ada lontong. Nah, ini adalah pengganti nasi, jadi ini merupakan salah satu pilihan untuk Anda yang tidak sempat menanak nasi, langsung bisa ditambahkan lontong. Nah, selanjutnya juga ada babat di sini. Wah, dan pastinya juga dilengkapi dengan daging lainnya ya. Dan pastinya juga dilengkapi dengan bahan pelengkap yang sudah tambahkan tadi. Ada yang berkenan untuk yang sendiri? Iya. Wah, pemirsa, selesai sudah saya menikmati Coto Makassar ini. Kelezatannya luar biasa. Sangat sayang sekali jika pemirsa tidak mampir di Cafe Pinisi ini. Nah, setelah saya menikmati Coto Makassar ini, kurang lengkap rasanya jika saya masih belum mengobrol langsung dengan ownernya. Langsung saja pemirsa, kita cari ownernya. Dengan desain kafe yang sangat unik, yakni selain memiliki ruangan outdoor, di sini juga tersedia ruangan indoor yang sudah dilengkapi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan keutuhan NKRI, seperti motif batik, peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Awal mulanya sih dari berdirinya Cafe Pinisi ini ya, maaf. Dari mungkin obrolan-obrolan dari teman-teman, adanya mungkin motivasi-motivasi dari teman-teman di sekitar rumah. Mungkin ada baiknya buat usaha kafe, mungkin lebih potensi mungkin di daerah lingkungan Keriongan ini. Saya mengambil nama Pinisi Cafe ini karena saya tahu sendiri filosofi dari kapal Pinisi itu dengan filosofinya sekali layar terkembang, pantang surut kembali. Ya itulah yang saya ambil, bahwa memang jiwa semangat anak muda yang luar biasa. Mungkin saya harus buat konsep yang bernuansa nasionalisme. Anak-anak muda biar lebih mungkin tahu lagi dengan semangat-semangat juang pahlawan-pahlawan kita, atau mungkin lebih menambah semangat nasionalisme itu sendiri dari diri anak muda sendiri. Menu andalan kami di sini ya dari Makassar itu sendiri, Coto Makassar. Ya kedepannya lebih profesional lagi, lebih meningkatkan kualitas, lebih konsisten setiap kualitas mau dari segi makanan atau minuman, dan yang paling penting adalah pelayanan. Pemirsa, selesai sudah saya menikmati menu spesial di Pinisi Cafe ini, yakni Coto Makassar yang sangat lezat sekali. Nah, bagi Anda warga Jember sangat sayang nih pemirsa jika tidak mampir sekalian di Pinisi Cafe yang ada di daerah Keriongan, Kecamatan Patrang, Jember. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi referensi kuliner Anda bersama keluarga. Dari Jember, Desi Sujataya Puji melaporkan. Pemirsa, setelah tadi kita menikmati Coto Makassar, pastinya sudah bersemangat nih untuk jalan-jalan. Nah, sambil menikmati pemandangan yang indah pemirsa, langsung saja kita simak informasi selanjutnya, yakni mengenai geliat pengrajin kayu di tengah pandemi. Pemirsa, kayu sering dijadikan material dasar yang cukup populer dalam pembuatan berbagai produk handmade, seperti salah satu warga Jember yang memproduksi peralatan makan, aksesoris, hingga perabotan rumah tangga dari bahan dasar kayu.
Pemirsa, pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha ataupun pengrajin kayu. Apakah menjadi musibah ataukah justru membawa berkah? Bagaimana halnya dengan pengrajin seni kayu yang ada di Jalan Raung 3, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember? Kita akan mengetahuinya selengkapnya. Pemirsa, ini saya sudah bersama dengan Mas Gufron. Halo Mas, ini lagi repot ya? Sibuk banget nih, banyak banget orderannya. Oke, ini saya gangguin ya Mas ya? Apa perlu saya bantu nih? Oh, enggak perlu, nanti kapan aman bajunya. Aman bajunya. Ini proses apa nih Mas? Ini perapian aja, Mbak. Oh, perapian sudah selesai ya? Bisa dikatakan 70% 70%. Baru perakitan, ini untuk merapikan yang lubang-lubang. Oke, lanjut. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas di dalam ya Mas? Monggo, Iya, Mbak. keluarin dulu aja. Pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Mas Gufron. Kita akan ngobrol atau berbincang-bincang lebih dalam lagi terkait pengrajin kayu bagaimana saat ini di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Apakah menjadi musibah atau justru membawa berkah bagi beliaunya? Halo Mas Gufron, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terkait pandemi sebenarnya pasti pengaruh bagi semua pengusaha. Dari saya pribadi, kalau pengaruh ada Mbak pastinya. Tapi seiring dengan waktu, awal-awal pandemi bagi saya itu orderan sangat banyak Mbak. Sampai overload, saya bisa berbagi sama teman-teman. Cuman untuk new normal sendiri, itu bagi pengrajin rata-rata itu baru sangat kerasa sekali. Karena apa? Kemungkinan dari pihak-pihak konsumen itu mulai cari uang lagi gitu. Jadi untuk order sendiri memang pasti menurun, cuman bagi saya pribadi, gimana caranya saya nggak menunggu orderan dari konsumen. Jadi saya gimana cara lebih berkreasi, gimana caranya kreasi saya itu lebih bisa dipandang sama konsumen, calon konsumen, dan itu masih berguna dan berharga lah. Mas, ini Mas Gufron menekuni usaha seperti ini udah berapa tahun? Saya mulainya itu akhir tahun 18. Akhir tahun 2018. Kemudian untuk keahlian yang didapat selama ini bagaimana, belajar atau mungkin dapat kayak dari orang tua atau bagaimana itu Mas? Kalau saya pribadi sebenarnya seneng tentang seni. Jadi iya. jadi seni memang dasarnya seni. Terus yang kedua pengen mengeksplor lah apa yang sekiranya saya pengenkan lah, itu yang saya curahkan. Dari kayu sendiri saya belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi saya pernah di dunia properti perumahan. Nah, dari sana saya ingin berkarya dan punya usaha pribadi. Ini untuk produk atau barang pertama kali yang diproduksi oleh Mas Gufron ini apa Mas? Awal pertama kali itu jam kayu sebenarnya. Jam kayu. Kebetulan ada di rumah. Itu kalau dibilang berharga, sangat berharga bagi saya Mbak. Soalnya apa? Kalau saya buat sekarang, dalam hitungan menit sudah jadi sampai finishing. Tapi kalau waktu saya membuat pertama kali, dengan keterbatasan alat, keterbatasan ilmu, jadi saya benar-benar ingin trial, mencoba sesuatu yang baru. Itu
itu 3 hari baru jadi Mbak. Dan itu pun nggak rapi sama sekali, tapi itu sejarah bagi saya lah. Nah Mas, dari produk-produk yang lain selain dari jam kayu, Mas Gufron ini produksi apa saja ini Mas? Jadi awalnya memang craft Mbak, jadi kerajinan. Dari kerajinan itu ternyata pasarnya, pasar khususnya di Jember sendiri itu furnitur. Jadi untuk kerajinan-kerajinan sendiri konsumen ini nggak begitu melirik sebenarnya, karena biasalah daya konsumtifnya itu pengen yang murah, bagus. Sedangkan produk-produk dari industri pabrik atau gimana itu yang besar-besar kan relatif sangat murah. Ada yang pengen murah berkualitas, tapi ada juga yang on orgo no rupo. Nah itu jadi mangsa pasar saya itu yang ada harga, ada rupa, itulah Mbak. Dari barang-barang yang diproduksi oleh Mas Gufron ini kan dari kayu ya bahan Dari kayu, utamanya. ya, dari kayu. Ini dari kayu apa saja Mas? Jenis apa saja? Jadi awalnya itu saya pakai kayu palet. Jadi itu dibilang kayu bekas palet gitu Mbak. Limbah Jadi limbah kayu. Jadi saya mengawal dari limbah kayu. Kenapa? Yang satu pasti lebih murah. Yang kedua ternyata limbah kayu itu sendiri kayak yang istilahnya sekarang jadi Belanda, itu punya karakter kayu yang sangat bagus. Nah, jadi saya trialnya ke sana. Lambat laun 1 tahun terakhir ini jadi Belanda itu menjamur Mbak. Maksudnya menjamur industri furnitur jadi Belanda itu menjamur. Jadi saya gimana caranya itu mengeksplor lagi. Nah gimana caranya saya nggak seperti yang lain, saya mengeksplor kayu-kayu lokal. Kita berbicara mengenai harga ini. Harga yang ditawarkan dari produk yang telah diproduksi oleh Mas Gufron ini mulai dari harga berapa sampai berapa sih Mas? Kalau dari harga relatif Mbak. Relatif. Soalnya kan saya kan by custom. Terus ukuran itu nggak selalu segitu-segitu aja. Jadi saya menyesuaikan tempat dan saya relatif murah karena apa? Saya tidak pakai jasa tukang. Jadi saya ini benar-benar kayak saya sendiri. Dan itu pun selama ada yang pesen, saya selalu update. Ini nyampe sini, ini nanti diapakan itu tetap. Kalau dari harga, barang terkecil saya biasanya pot Mbak, pot bunga. Itu mulai dari 15.000. 15.000 dan itu sudah finishing cat, sudah mengkilap gitu. Pesan saya untuk rekan-rekan yang pengrajin kayu, sekarang memang sepi, tapi gimana caranya kita terus berkarya. Kita nggak harus selalu menunggu orderan, kita menjemput pun kita nggak tahu menjemput kemana. Kita terus berkarya sajalah. Apa yang kita pikirkan, ada ide-ide baru, kita curahkan aja ke sebuah karya kita. Mungkin dari karya-karya kita itu bisa dinilai berharga sama orang-orang sekitar lah. Terus jangan pantang menyerah, karena kita pasti punya kebutuhan. Apalagi bagi yang punya keluarga, kita harus mencukupi kebutuhan kita. Dari sana, the power of kepepet itu pasti ada Mbak. The power of kepepet itu salah satu pendorong kita untuk selalu berkreasi. Inspiratif sekali ya Mas apa yang disampaikan oleh Mas Gufron. Terima kasih Mas Gufron sudah mengizinkan saya untuk melihat workshop dari Mas Gufron ini. Workshop Semoga, kecil ya, Mbak. semoga tetap eksis ya Mas. Amin, tetap amin, semangat dan amin. juga Bantu doanya, ya, Mbak. Amin. Saya tidak bisa hanya membantu doa Mas. Bantu pemasaran juga. Promosi. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Mas Gufron, pengrajin seni kayu yang ada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Memang pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir ini tentu sangat menjadi tantangan atau keluhan bagi siapapun itu. Namun tidak melulu menjadi musibah, tapi justru membawa berkah bagi kita semua. Demikian tadi pemirsa, saya Prima Fantari, Yoyo Puji melaporkan.
pemirsa, setelah tadi kita menikmati coto Makassar dan langsung melihat proses pembuatan kayu apalagi di tengah pandemi kali ini. Nah, selanjutnya kita berjalan-jalan lagi untuk melihat peluang bisnis aglonema yang sangat menguntungkan. Pemirsa, siapa sangka bisnis tanaman hias kini cukup menjanjikan. Selain pangsa pasar yang luas, harga tanaman hias saat ini juga sangat tinggi. Pastinya tetap sesuai dengan jenis dan ukurannya. Salah satunya yakni tanaman hias jenis aglonema yang kini banyak dicari masyarakat untuk dirawat sebagai penghias rumah dan juga sebagai koleksi yang sangat menarik. Pemirsa, siapa sangka jika ternyata berbisnis tanaman hias sangat menjanjikan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, permintaan masyarakat akan tanaman hias juga sangat meningkat. Selain menjanjikan, berbisnis tanaman hias saat ini juga sangat digandrungi oleh masyarakat. Dan berikut merupakan salah satu jenis tanaman hias Aglonema retundum. Di kebun milik Ririn di lingkungan Gebang, Kecamatan Patrang ini, setiap harinya selalu saja ada pembeli tanaman hias jenis aglonema. Tanaman hias aglonema kini menjadi favorit para pecinta tanaman. Corak warna dan motif daun yang sangat unik menjadi nilai tersendiri. Para penggemar tanaman hias tak segan mengeluarkan uang ratusan hingga jutaan rupiah untuk memburu jenis tanaman ini. Aglonema sendiri memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dengan bentuknya yang sangat indah, membuat tanaman ini memiliki harga yang sangat mahal. Sehingga tak heran para pembudidaya aglonema kini ketiban rezeki karena harga yang bagus dan pembeli yang terus berdatangan. Sementara itu, pemilik kebun Ririn mengaku omset penjualan tanaman hias jenis aglonema di tempatnya sangatlah bagus. Bahkan kini dirinya sampai kewalahan untuk memenuhi permintaan pembeli, baik lokal maupun pembeli dari luar kota. Berbagai jenis aglonema kini semua laku di pasaran, baik dari yang ukuran kecil hingga besar, dengan kisaran harga ratusan hingga jutaan rupiah. Ya, kalau untuk pasar aglonema sekarang ya sampai istilahnya kita itu susah barangnya. Antara pembeli sama barang itu nggak balance, itu terlalu banyak yang beli. Kerepotan juga lah untuk sekarang itu untuk cari bahan karena terlalu banyak yang beli. Ya biasanya kan segmen pasar itu kan beda-beda. Jadi kalau untuk yang menengah ke bawah ya biasanya yang dicari itu ya kelas-kelas kayak Big Roy, Siam Aurora, Snow White, Heng-Heng, ya seperti itulah. Saya terus terang hanya melayani offline, Mas. Jadi terus terang kalau untuk online saya nggak mampu, karena untuk offline aja sudah kewalahan gitu loh. Menanam dan merawat tanaman hias yang dulu hanya sebagai hobi semata, kini bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Dengan pangsa pasar yang strategis, di mana banyak diminati oleh seluruh kalangan, baik kalangan bawah menengah hingga kalangan elit. Nah, pemirsa, ternyata selain bisa mempercantik rumah, adanya tanaman hias di dalam rumah juga bisa memberikan kesejukan bagi siapapun yang berada di rumah tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui jenis-jenis tanaman hias selain Aglonema retundum, atau mungkin Anda ingin berbisnis mengenai tanaman hias, Anda bisa saja langsung datang di Jalan Bungor nomor 15 Gebang, Jember. Prima Ervantari, Yudis Adi melaporkan. Nah pemirsa, demikian
Demikian tadi informasi yang dapat kami sajikan dalam Inframe episode kali ini. Tetap saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai program Berita Jember. Inframe, informatif, inspiratif.